Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan kami mengambil tema motivasi sumber daya manusia. Anggota kelompok kami antara lain ada Alvina Eka Marcella dengan NIM 1961331, ada Muhammad Wahyu Syaifuddin NIM 1961332, dan saya Eka Marina Ulfiana NIM 1961345. Ada Ardila Putri AS 1961365, ada Nur Anissa dengan NIM 1961369, dan yang terakhir ada Iftahul Masuda dengan NIM 1961401. Pengertian motivasi. Gary 2009 mengemukakan motivasi terbentuk karena manusia memiliki kategori kebutuhan pokok seperti kebutuhan psikologi, rasa aman, sosial, ego, dan perwujudan diri. Hanafi Mahmud 2003, motivasi sebagai sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak cara tertentu, dan motivasi membuat individu memulai menerapkan dan memelihara aktivitas tersebut. Robin 2008 mendefinisikan motivasi sebagai proses menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Rifai, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Winardi menjelaskan istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yakni mover yang berarti menggerakkan. Hasibun menjelaskan motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan motivasi mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi menurut Hasibuan tahun 2016. Yang pertama ada motivasi positif, yaitu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat, karena pada umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Yang selanjutnya ada motivasi negatif, yaitu manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik atau prestasinya rendah. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi dalam waktu jangka panjang akan berakibat kurang baik. Baik, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menurut Sutrisno tahun 2009. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor internal itu ada keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, dan keinginan untuk memperoleh penghargaan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu ada kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, dan adanya jaminan pekerjaan. Metode motivasi menurut Hasibuan 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi 31 kebutuhan dan kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga karyawan betah dan bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Teori-teori motivasi terdapat bermacam-macam teori mengenai motivasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Haryanja tahun 2007, teori ini dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok, menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Yang kedua, teori X dan Y. Dulux Max Krieger mengemukakan dua pandangan manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X terdapat pengandaian yang dipegang oleh manajer, sedangkan pandangan positif mengenai kodrat manusia dalam terdapat pada teori Y. Yang ketiga, teori IRG Alderfer mengungkapkan teori kebutuhan yang disebut teori IRG. 3 kelompok teori kebutuhan tersebut adalah eksisten atau keberadaan, relatedness ketertarikan,
growth, pertumbuhan. Yang keempat, teori dua faktor menurut Herzberg. Model dua faktor dari motivasi yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Yang kelima, teori motivasi Fromm. Teori dari Fromm 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini. Ia tidak dapat melakukannya sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Yang keenam, teori tiga kebutuhan dikemukakan oleh David McClelland. Inti teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman tentang motivasi akan semakin mendalam apabila didasari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan akan berprestasi, yang kedua kebutuhan akan kekuasaan, dan yang ketiga kebutuhan afiliasi. Yang pertama, ada kajian empiris motivasi sumber daya manusia dari penelitian M. Triwidiatmanto 2017. M. Triwidiatmanto 2017 melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Kedisiplinan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, studi kasus pada industri karoseri Sakra Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan kedisiplinan kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Dengan meningkatnya motivasi dan kedisiplinan kerja karyawan, maka dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan karena adanya hubungan yang positif di antara variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan kedisiplinan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan dengan menggunakan analisis data uji regresi linear berganda. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 145 responden yang terdiri dari pimpinan, administrasi, dan pelaksana operasional. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Chapman sampling. Secara simultan, pengaruh yang diberikan variabel motivasi kerja, kedisiplinan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 63,2%. Hasil akhir dari penelitian ini adalah motivasi dan kedisiplinan kerja karyawan dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, di mana faktor motivasi yang lebih berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kajian empiris motivasi sumber daya manusia. Rizky Nur Adla et al. 2019 melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Kerja terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan motivasi kerja tidak berpengaruh oleh kinerja karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan yang berjumlah 32 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan uji R2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikasi sebesar 0,549. Yang kedua, terhadap pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikasi sebesar 0,009. Yang ketiga, terhadap pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap turnover intention dengan tingkat signifikasi sebesar 0,005. Selanjutnya yaitu kajian empiris motivasi sumber daya manusia. Penelitian Muhammad Al-Musaddiq tahun 2018. Penelitian yang dilakukan Muhammad Al-Musaddiq tahun 2018 yang berjudul The Mediating Effect of Work Motivation on the Influence of Job Design and Organizational Culture Against HR Performance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mediasi motivasi kerja terhadap pengaruh desain pekerjaan dan budaya organisasi terhadap
kinerja sumber daya manusia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dan uji sampel untuk menguji pengaruh tidak langsung atau efek mediasi. Penelitian ini termasuk penelitian explanatory research untuk hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari desain kerja terhadap kinerja sumber daya manusia dan motivasi kerja. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan budaya organisasi terhadap motivasi kerja dan kinerja sumber daya manusia. Dan terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja sumber daya manusia. Terdapat pengaruh tidak langsung desain kerja terhadap kinerja sumber daya manusia melalui variabel mediasi motivasi kerja. Sedangkan motivasi kerja bukan merupakan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu kajian empiris motivasi sumber daya manusia dari penelitian Kelvin Pang dan Chin Shan Lu tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Kelvin Pang dan Chin Shan Lu tahun 2018 yang berjudul Organizational Motivation, Employee Job Satisfaction, and Organizational Performance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja organisasi. Penelitian ini telah menarik perhatian pada pentingnya hubungan antara motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja organisasi dalam konteks pengiriman kontainer, dan hasilnya memiliki implikasi yang signifikan bagi para peneliti dan praktisi pengiriman. Sampel yang digunakan adalah dari perusahaan pelayaran peti kemas dan agen pelayaran peti kemas. Sebanyak 96 kuesioner dikirim ke perusahaan pelayaran dan jumlah total kuesioner yang dapat digunakan adalah 59 dengan tingkat respons 61,5%. Penelitian ini menggunakan analisis model regresi berganda untuk menilai pengaruh dimensi motivasi organisasi terhadap kepuasan kerja serta hubungannya dengan kinerja organisasi. Untuk menguji konsistensi internal dari tanggapan kuesioner menggunakan uji reliabilitas berdasarkan statistik Cronbach alpha dan koefisien korelasi item total. Sedangkan untuk menguji perbedaan persepsi responden terhadap faktor-faktor ini menurut demografi yang dipilih menggunakan tes ANOVA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa remunerasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan dalam hal variasi keterampilan. Ini akan menyedatkan bahwa karyawan menghargai insentif moneter serta tempat kerja yang positif dengan variasi pekerjaan dan rotasi dan pengembangan pribadi. Selanjutnya, remunerasi dan variasi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan lingkungan kerja dan otonomi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kinerja non-keuangan. Kajian empiris motivasi sumber daya manusia, penelitian Monsbury tahun 2016. Monsbury 2016 melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor SAR Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan budaya organisasi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 78 pegawai. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,000. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,012. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,010. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,007. Dan kepemimpinan budaya organisasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai sebesar 0,000.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Yang kelima, variabel kepemimpinan budaya organisasi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Dari banyaknya pandangan yang berbeda-beda mengenai motivasi yang mungkin dikarenakan oleh penggunaan metode observasi yang berbeda-beda tentang berbagai kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda dan sebagainya, terdapat model tentang motivasi yang digeneralisasi yang mempersatukan berbagai teori yang ada macam-macam motivasi dalam satu perilaku, suatu perbuatan atau keinginan yang disadari dan hanya mempunyai satu motivasi bukanlah hal yang biasa, tetapi tidak biasa. Karena suatu keinginan yang didasari atau perilaku yang bermotivasi dapat berfungsi sebagai penyalur untuk tujuan-tujuan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.